Banjarmasin karena pekerjaan katanya kayak gitu, sampai saya dibilang saya kafir, sudah berdosa dan murtad kayak gitu kan. Terus saya disuruh kembali, saya mau dikasihkan pekerjaan. Dulu saya fanatik sama agama yang sekarang saya anut. Saya nggak percaya sama Tuhan Yesus, karena pikir saya dulu Tuhan itu mati, Tuhan disalib, dipukuli, kalau dia Tuhan kenapa kayak gitu kan. Itu waktu saya masih di seberang, dan saya memang nggak pernah percaya waktu itu. Bahkan saya pun saking terlalu fanatiknya, saya kalau ada orang Kristen itu saya bilang kafir kayak gitu. Terus perkenalkan, nama saya Heni Chandra. Puji Tuhan, malam hari ini luar biasa buat saya. Diberikan kesempatan untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan yang berada di dalam kehidupan saya. Saya seorang Muslim dulu, terus saya asli dari Solo, terus saya pindah ke Banjarmasin karena pekerjaan, dan disitulah saya mendapatkan suatu anugerah yang luar biasa kalau menurut saya di dalam diri saya, karena begitu besar anugerah Tuhan buat saya tentang keselamatan yang akan membawa saya. Dulu saya fanatik sama agama yang sekarang saya anut. Saya nggak percaya sama Tuhan Yesus, karena pikir saya dulu Tuhan itu mati, Tuhan disalib, dipukuli, kalau dia Tuhan kenapa kayak gitu kan. Itu waktu saya masih di seberang, dan saya memang nggak pernah percaya waktu itu. Bahkan saya pun saking terlalu fanatiknya, saya kalau ada orang Kristen itu saya bilang kafir kayak gitu. Terus 2019 saya ada di Banjarmasin. Saya ketemu sama seorang teman waktu itu, tapi teman itu sudah 10 tahun tidak ketemu. Pas waktu itu ada acara, saya dipertemukan sama teman. Habis itu kami tukar-tukaran WA, dan akhirnya ada hubungan lagi. Waktu itu teman itu berkunjung ke tempat saya, tapi saya masih menolak dia dia minta untuk doa di rumah saya masih menolak, karena pikir saya masih yang baik menurut saya kayak gitu. Dan akhirnya teman saya nggak jadi berdoa pulang. Berikutnya keseringan teman saya datang, dan akhirnya nggak tahu juga, saya nggak ngerti, dan saya benar-benar nggak ngerti apa maksud Tuhan kayak gitu. Beberapa kali dia berdoa di rumah saya, dan saya pun dengan mengizinkan gitu aja, tidak ada kata untuk tidak lagi kayak itu. Bahkan saya suruh di kamar. Pas ada doa, sudah keberapa kali saya sempat nggak ngitung itu kenapa hati saya waktu itu saya cuma ngintip di luar pintu. Pikir saya seorang Kristen itu penyembah berhala kayak gitu kan.
Terus saya intip kok dia doa tapi tidak ada berhalanya ya. Maksudnya kalau saya dari dulu pikir berhala itu pasti patung yang disembah patung. Saya pikirnya kayak gitu. Terus dia cuma bawa Alkitab. Waktu itu saya lihat cuma ada buku kayak itu. Terus dia menangis di situ. Bahkan dia mendoakan saya waktu itu. Nah, di situ saya mulai merasa ada kebimbangan, ada pertanyaan yang benar-benar di dalam hati saya. Kenapa sampai segitunya dia menangis ke Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus itu saya pikir dia manusia biasa, bukan Tuhan. Dalam pikiran saya kayak gitu. Tetapi waktu dia sudah pulang, malamnya saya masih rutinitas untuk syariat agama saya masih sholat Isya, dan waktu itu pertengahan malam tuh saya ambil sholat tahajud. Kebiasaan saya memang untuk tengah malam saya selalu untuk sholat tahajud. Nah, waktu saya sholat tahajud itu sudah hampir selesai sholat, waktu saya mau berzikir itu. Saya menghitung tasbih itu, tetapi saya nggak nyangka, dan di luar pikiran saya, di luar kemauan saya, dan di luar diri saya. Sambil saya menghitung tasbih itu, yang keluar bukan kata-kata dari syariat Islam, tetapi haleluya, 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 haleluya. Itu semakin saya nggak ngerti kenapa mulut saya nggak mau diem, tetap aja sampai saya bingung, kenapa ini saya mau yang syariat agama saya sudah nggak ngerti, nggak bisa, yang timbul dalam mulut saya cuma haleluya, haleluya, haleluya. Dan mata saya tertutup waktu itu. Saya melihat ada bayangan salib yang memancar kayak gitu, kayak ada sinar kayak gitu. Saya menangis kenapa? Pikir saya teman saya yang mengguna-gunai saya untuk dibawa ke agamanya. Pikiran saya sudah kotor duluan waktu itu. Nah, setelah saya sholat itu, saya sudah selesai dan menangis nggak ngerti. Dalam hati saya ada timbul pertanyaan, kenapa saya begini, kenapa saya lihat salib dan sebagainya. Dan saya ada pertanyaan juga, apa benar Tuhan Yesus itu Tuhan? Saya kayak gitu, dan saya bimbang waktu itu. Pada keesokan harinya saya datang ke rumah teman, saya bertanya, kenapa saya kok bisa kayak gini, kamu doain apa? Saya masih ada pikiran kotor terhadap teman saya. Beberapa hari teman saya ke rumah untuk mendoakan saya terus, dan di situ saya mengizinkan aja untuk beliau doa itu saya izinkan. Bahkan saya diajak doa itu saya mau waktu itu, dan nggak ngerti setelah saya doa dan teman saya pulang, saya spontan itu bilang, boleh nggak saya pinjam Alkitab kamu, saya bilang. Dan keesokan harinya teman saya bawa Alkitab yang masih baru nih, sampai sekarang Alkitab sampai sudah karena keseringan saya buka sampai sudah nggak ini lagi kayak gitu. Jadi Alkitab ini yang membawa saya untuk belajar di dalam Tuhan. Saya membaca, dan waktu itu saya juga nggak ngerti apa ini. Kalau saya pikir kok kayak cerita, kayak dongeng kayak gitu kan. Tetapi kok katanya kebenaran Tuhan, saya dalam hati saya kayak gitu. Terus habis itu beberapa minggu, beberapa bulan, kira-kira mungkin awal April, saya ikut Beston ibadah itu, tapi saya masih mendengarkan karena masih belum percaya benar. Saya belum percaya, saya masih pengen mencari tahu kebenaran kayak gitu. Habis itu saya mendengarkan firman-firmannya itu, saya kagum, dan hati saya tenang. Bahkan semakin saya suka untuk mendengar firman-firman yang dibawakan di dalam
ibadah itu di dalam Beston. Jadi pas saya untuk beberapa kalinya itu ada ibu yang membimbing saya di dalam Beston itu bertanya, apa kamu mau mendengarkan firman ini ada paksaan atau gimana. Dan saya langsung spontanitas, saya kagum dengan apa firman-firman Tuhan yang dibawa ibu, saya bilang kayak itu. Bahkan saya nggak ngerti dan nggak tahu juga waktu itu saya dikasih firman Tuhan Matius 11 ayat 28 sampai 30 itu saya nggak ngerti kenapa saya dikasih itu. Setelah sudah berapa waktu saya ikut itu dan mengikuti rutin di dalam Beston, di dalam ibadah, saya ada nggak ngerti kenapa saya kayak jatuh cinta sama Tuhan Yesus kayak gitu. Padahal saya saya padahal dulu fanatik banget sama di dalam kekristenan ini. Saya nggak mau. Tetapi kenapa saya secepat ini sukacita, damai, dan kayak benar-benar takjub sama firman-firman Tuhan di dalam Injil ini. Saya di dalam hati saya waktu itu. Terus saya bingung waktu itu. Saya saya pulang, tetapi malam itu saya nggak bisa tidur. Saya cuma termenung. Saya Tuhan, antara saya gimana ini, saya nggak tahu, dalam pikiran saya berkecamuk waktu itu. Saya nggak ngerti di dalam pikiran saya cuma bener nggak ya Tuhan ini, Tuhan Yesus ini Tuhan, bener nggak ya? Itu aja yang di dalam pikiran saya. Dan waktu terus berlalu, saya sering diteleponi sama ibu yang bimbing saya di Beston itu. Saya dibukain firman-firman Tuhan, dan disitulah saya benar-benar merasa kayak damai dan sukacita yang luar biasa buat saya. Kayak saya menemukan sesuatu kayak itu yang belum pernah saya ketemukan kayak gitu kan. Nah, di situ saya langsung ada niat untuk saya bilang kayak gini sih sama teman saya waktu itu. Kalau saya mau masuk di dalam Tuhan Yesus itu saya harus apa, saya itu ada syarat-syaratnya apa, saya tanya kayak gitu kan, karena saya nggak ngerti. Terus teman saya bilang, ya kamu harus percaya dulu sama Tuhan kayak gitu, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah di situ saya dan bilang saya harus bertobat, bilang kayak gitu kan. Nah di situ saya benar-benar, ya Tuhan, karena kalau saya juga nggak ngerti ya kenapa saya terlalu cepat untuk saya pengen, pokoknya semua saya pengen cepat dibaptis, saya pengen di dalam Tuhan, dalam hati saya. Dan waktu itu kan pas corona pertama 2020, itu corona pertama, gereja semua tutup. Pas saya sudah bertobat, saya sudah menerima Tuhan, saya juga mendengarkan firman Tuhan juga. Waktu itu saya pengen untuk dibaptis, tetapi waktu itu bertepatan dengan corona, dan saya lama untuk mencari gereja, semua tutup. Dan tetapi luar biasa, memang Tuhan berkehendak, itu saya dibaptis Agustus. Dibaptis akhir Agustus itu, dan disitulah setelah saya dibaptis itu benar-benar kayak luar biasa di dalam diri saya. Tuhan benar-benar ubah. Itu yang saya rasakan, benar-benar mujizat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan saya. Itu mengubah hati saya, mengubah tingkah laku saya, perilaku saya, pikiran saya. Itu Tuhan benar-benar nyatakan di dalam kehidupan saya. Yang dulu saya itu orangnya pemarah, tidak sabaran, dan juga terlalu ego tinggi.
tidak mau kalah, juga ada kesombongan juga tersendiri di dalam diri saya. Tetapi setelah saya di dalam Tuhan itu benar-benar kayak saya terlahir. Kenapa saya yang kayak gitu, yang dalam artian kesabaran aja. Kesabaran itu saya yang dulunya benar-benar tidak sabar, luar biasa Tuhan ubahkan buat saya. Saya mempunyai kesabaran, dan terlebih-lebih Tuhan membuat hati saya untuk mengampuni orang. Itu yang terjadi. Saya waktu masih belum di dalam Tuhan itu tidak mengenal namanya pengampunan. Kalau orang menjahati saya juga akan balas kayak gitu. Tetapi puji Tuhan, setelah saya benar-benar di dalam Tuhan itu luar biasa. Dan itu nyata, saya bisa mengampuni orang yang benar-benar sudah melukai saya. Itu saya dihadapkan, itu benar-benar saya bisa dengan apa ya, kalau mungkin dulu saya kalau orangnya datang saya sudah pergi kayak itu, tetapi ini saya benar-benar diperhadapkan face to face, saya bisa saya yang malah minta maaf kayak gitu kan. Nah itu luar biasa, kalau bukan kehendak Tuhan dan bukan Tuhan yang mau mengubah saya, mungkin saya tidak bisa kayak gitu. Terus ada lagi yang luar biasa, mujizat Tuhan yang terjadi buat saya. Setelah saya hidup di dalam Tuhan itu, Tuhan benar-benar, waktu itu saya juga kehilangan pekerjaan, dan saya juga harus membiayai anak saya yang masih kuliah di pelayaran. Itu saya membutuhkan dana yang juga cukup besar buat saya. Waktu itu pas corona saya kehilangan pekerjaan, bahkan untuk bayar rumah kontrakan itu pun saya nggak bisa. Tetapi mujizat Tuhan luar biasa buat saya. Tuhan tanpa saya sadari, Tuhan mengasih saya berkat lewat orang lain, dan saya juga nggak mengerti kenapa kok bisa kayak, dan dia tahu kayak gitu. Dan itu luar biasa buat saya, sehingga saya juga bisa untuk membayar dana untuk anak saya. Itu luar biasa. Itu mujizat Tuhan yang nggak pernah saya saya pikirkan kok bisa terjadi kayak gitu. Dan saya juga merasakan setelah di dalam Tuhan itu kan saya masih awam, itu masih bingung, karena saya nggak pernah sekolah di dalam Kristen, bahkan mengenal agama Kristen aja tidak. Di situ saya bingung, gimana nanti di dalam Tuhan itu apa kayak gitu, nggak ngerti. Tetapi Tuhan tuh luar biasa, kirim hamba-hamba Tuhan, dan saya bertumbuh di dalam gereja segala bangsa, di dalam pengajaran. Iya, iya Bu. Tidak apa-apa Bu, sudah iya, nggak apa-apa. Ya, silakan. Saya bertumbuh di dalam gereja segala bangsa, di dalam pengajaran kabar pengantin Kristus. Disitulah saya bertumbuh di dalam Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang saya tidak sangka, tapi Tuhanlah yang mengirim buat saya. Bahkan saya ada kerinduan untuk sekolah pun sampai sekarang belum bisa terlaksana karena masih corona kan kemarin itu. Tetapi luar biasa Tuhan. Saya dikirimkan hamba-hamba Tuhan dari manapun untuk membimbing saya, untuk mensupport, untuk mendoakan saya. Itu yang kalau secara akal manusia mungkin tidak akan terjadi, karena saya nggak kenal, saya nggak ini, tetapi banyak yang ini saya kayak gitu kan. Jadi luar biasanya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan saya. Bahkan sekarang yang saya sangat percayai di dalam Tuhan Yesus itu, keselamatan itu cuma ada di dalam Tuhan Yesus, karena saya pernah jadi orang baik tetapi belum tentu saya benar, karena waktu itu
suka berbuat baik, tetapi hidup saya tidak dalam kebenaran. Tetapi yang sekarang, setelah saya di dalam Tuhan Yesus itu, saya mengerti arti kebenaran. Baik kalau tidak benar, tidak ada gunanya. Tetapi di dalam Tuhan mengajarkan orang yang mau berbuat baik harus hidup di dalam kebenaran. Itu yang benar-benar saya sampai sekarang saya terus pegang, dan Tuhan terus meneladankan itu yang saya benar-benar luar biasa ya, hebat benar Tuhan ini, Tuhan yang hidup, dan saya sangat benar-benar terjamah kayak tiap hari ya, kalau saya di hadirat Tuhan itu kayak rasa apapun yang saya kerjakan, apapun beban saya, pergumulan saya, kalau saya di dalam Tuhan itu kayak jalan kayak itu, meskipun secara manusia mungkin berat buat saya. Saya pikir tuh mungkin berat, tetapi setelah saya serahkan, saya angkat tangan sama Tuhan, itu kayak mengalir aja. Apapun yang saya kerjakan yang kira saya tidak bisa, tetapi Tuhan yang menyertai, itu terjadi kayak gitu di dalam kehidupan saya. Bahkan saya mengerti untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya itu bukan karena kuat gagah saya, bukan karena kepandaian, dan bukan karena kebaikan-kebaikan saya, itu bukan. Karena saya juga berada di dalam Tuhan Yesus itu bukan karena kehendak saya, tetapi semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang diberikan ke saya. Dan sampai saat ini juga keluarga saya juga belum mau untuk terima saya, bahkan anak saya yang saya ini kan juga yang pertama juga belum mau terima saya. Merasa saya juga sedih karena saya terbuang dari keluarga, dari anak-anak juga. Tetapi saya sangat bersyukur setelah saya di dalam Tuhan itu saya tidak ada kebencian, meskipun saya dibenci sama keluarga, teman, bahkan anak saya sendiri. Saya selalu berdoa buat mereka karena mereka belum mengenal keselamatan. Itu aja yang saya rasakan, dan saya percaya Tuhan pasti akan jamah mereka, waktu Tuhan yang terbaik buat mereka. Itu yang saya rasakan sampai sekarang. Saya cuma ingin hidup saya selalu di dalam kebenaran Tuhan, dan tidak goyah lagi untuk ke kanan dan ke kiri. Saya harus berjalan terus di dalam Tuhan. Itu yang saya mohon doakan setiap hari buat saya. Karena saya memang terlahir bukan dari Kristen, jadi ya saya mungkin masih banyak belajar di sini. Saya masih banyak untuk memahami Tuhan mengajarkan gimana seorang pengikut Tuhan Yesus yang benar itu gimana. Kayak itu saya harus bisa untuk meneladani beliau. Itu yang saya rasakan. Jadi poin saya di sini, saya ngikut Tuhan bukan karena saya yang memilih Tuhan, tetapi Tuhanlah yang memilih saya. Dan luar biasa setelah saya di dalam Tuhan, kehidupan saya yang dari keterpurukan sekarang mulai kalau menurut saya sudah di dalam terang ya, maksudnya kalau dulu saya belum punya pekerjaan, belum ini, tetapi puji Tuhan, Tuhan bukakan pekerjaan, bukakan berkat buat saya, buat kehidupan saya, bahkan buat anak-anak saya juga. Itu luar biasa Tuhan. Bahkan waktu Corona, ini ada sedikit juga kesaksian saya, waktu Corona saya berinteraksi karena waktu itu saya bekerja merawat orang sakit dan positif Corona. Jadi saya berinteraksi setiap hari sama orang yang mengidap Corona itu. Tetapi puji Tuhan, luar biasa Tuhan buat saya. Saya juga dilindungi Tuhan Yesus.
dijauhkan dari segala macam penyakit, bahkan dari virus corona. Meskipun saya juga berinteraksi tiap hari sama yang positif dan juga meninggal waktu 2 bulan yang lalu, sudah meninggal yang saya rawat itu. Tetapi puji Tuhan, saya sekarang masih bisa ada. Ini bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi semua karena kasih Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu yang saya rasakan, benar-benar mujizat Tuhan itu luar biasa bagi yang percaya. Dan Tuhan sudah mengubah kehidupan saya luar biasa. Jadi saya punya Tuhan yang hebat. Di dalam Tuhan Yesus itu buat saya kemenangan dari dulu yang saya belum tahu apa-apa, dan membawa saya ke dalam keselamatan itu yang saya tidak akan pernah lepaskan lagi. Jadi luar biasanya Tuhan untuk saya pribadi, memilih saya, dipilih Tuhan, itu buat saya tidak ada lagi yang saya harus tukarkan keselamatan ini dengan apapun, kayak gitu. Jadi saya juga pernah, setelah saya sudah 1 tahun ngikut Tuhan itu, juga ada tawaran. Waktu itu saya disuruh masuk lagi ke dalam agama saya, karena waktu itu saya juga belum dapat pekerjaan. Itu terus saya disuruh, kamu balik aja ke kepercayaan kamu, nanti kamu tak kasih pekerjaan, kayak gitu kan. Terus dia bilang, kamu jangan terlalu jauh untuk meninggalkan Tuhan, katanya kayak gitu. Sampai saya dibilang saya kafir, sudah berdosa dan murtad, kayak gitu kan. Terus saya disuruh kembali, saya mau dikasihkan pekerjaan. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan yang memilih saya, jadi iman saya Tuhan yang kuatkan. Jadi saya menolak waktu itu, tidak, karena untuk keyakinan yang sekarang di dalam Tuhan Yesus tidak akan saya pertaruhkan dengan apapun, saya bilang kayak gitu. Saya meskipun dengan apapun konsekuensi saya tetap di dalam Tuhan Yesus. Dan bahkan teman saya itu sudah ngeblok WA saya dan akses saya lain-lain juga. Tetapi puji Tuhan, di dalam Tuhan ini saya, meskipun saya sendiri di Banjarmasin, tidak ada keluarga, tidak ada siapapun, dan cuma berdua sama anak saya yang kecil, Tuhan pertemukan dengan orang-orang baik juga. Tuhan luar biasa, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan saya, berkat-berkat Tuhan juga bagi saya melimpah, mengalir terus tiap hari buat saya. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Betapa luar biasa Tuhan kita, bukan? Jika saudara merenungkan akan kebenaran yang sesungguhnya, maka tak dapat dipungkiri bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu berkuasa. Tuhan kita Yesus Kristus itu ajaib dan dahsyat. Cobalah saudara saksikan sendiri. Cobalah saudara lihat sendiri. Cobalah saudara dengar sendiri. Bagaimana para pesaksi ini menyatakan kemuliaan dan kuasa Allah itu. Mereka rata-rata, para murtadin ini bukanlah orang-orang yang berasal dari orang-orang yang memang memiliki simpati dengan kekristenan. Tidak. Mereka adalah orang-orang yang sangat membenci kekristenan. Mereka adalah orang-orang yang sangat sentimental terhadap kekristenan. Namun saudara-saudara, pada fakta dan kenyataan, merekalah yang dipilih Tuhan, merekalah yang kemudian ditentukan Tuhan untuk diselamatkan. Hal ini tentu mengejutkan saudara-saudara, mengejutkan para orang-orang yang beragama non-Kristen.
Bagaimana orang-orang ini bisa diselamatkan? Sekaligus hal ini menerangkan kepada kita semua bahwa para murtadin ini bukan karena pernikahan saja, bukan karena Indomie, tetapi benar-benar ini adalah suatu pengalaman pribadi mereka dengan Tuhan. Ini adalah sebuah perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan. Nah, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Semoga dengan tayangan di channel kami ini, saudara semua diberkati dengan Tuhan. Saudara yang bimbang diteguhkan, saudara yang mulai goyah imannya, saudara dapat kiranya mendengar kesaksian ini, saudara semakin diteguhkan gitu ya, semakin tak bergoyang lagi. Karena Yesus kita betul-betul berkuasa. Yesus kita betul-betul ajaib. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di setiap video di channel kami ini untuk mendukung pelayanan kami, di mana kami menge-upload atau kami mensiarkan, ya, ini adalah siar kekristenan dalam satu bentuk kesaksian. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, haleluya, puji Tuhan.